Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tak semua hari ini? Baik, Ji? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan Ibu, namanya Andi Nur Isma, bisa kalian panggil Ibu Isma. Tujuannya Ibu masuk di kelas kalian itu untuk memberikan bimbingan klasikal. Nah, sebelum kita masuk ke tahap inti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, menurut kepercayaan masing-masing. Biar Ibu saja yang memilih doanya. Doa dimulai. Doa sama-sama. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada yang dulu Kenapa? sakit. Nah, sekarang kita segarkan dulu pikiran kita freshkan pikiran kita supaya tidak tegang. Nah, Ibu akan memberikan permainan semacam ice breaking gitu. Nah, namanya itu tepuk waktu. Kalau Ibu bilang tepuk waktu 1, kalian tepuk tangan 1. Kalau Ibu bilang tepuk 2, kalau Ibu bilang tepuk 3, begini. No, kelola waktumu. Ya, oke, sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Tepuk waktu 1, tepuk waktu 2, tepuk 3. Kelola waktumu. Satu kali lagi, belum kompak. Tepuk waktu. Belum. Tepuk waktu 1, tepuk waktu 2, tepuk waktu 3. Kelola waktumu. Baik, sudah semangat nih semua. Tidak ada yang mengantuk. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu mau kalian menuliskan 5 aktivitas yang paling sering kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada nanti Ibu berikan kertas LKPD, silahkan diisi satu persatu. Ini Hari ini ya. ku dendangkan sedikit. lagu yang ingin ku nyanyikan, terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Ingin ku buka lembar baru untuk meneruskan hidupku. Tak mau lagi kesedihan selimuti diriku. Semua orang ingin bahagia menjalani hidup di dunia ini. Ingin ku bukakan jawaban misteri kesenangan sejati. Hari ini ku dendangkan lagu yang ingin ku nyanyikan, Ibu akan tunjuk di antara kalian terkenang semua kenangan yang telah ku alami. sudah selesai. Ada yang mau? Sekarang dah. Iya Bu. 5 aktivitas ya. Iya, Silakan, Bu. boleh dari sini dulu. Oke Bu. Aktivitas saya tuh biasanya tuh bangun tidur, sholat subuh, main HP, sekolah, belajar, lalu tidur lagi Bu. Oke, bagus. Ada yang lain? Saya Bu. Silahkan. Saya Bu biasanya bangun tidur, langsung sarapan, ke sekolah, terus bermain lalu nonton TV Bu. Nah, baik. Sekarang mari kita bedakan aktivitas kalian. Dan daftar itu mana yang paling mendesak dan mana yang penting tapi bisa ditunda dan mana yang sebenarnya tidak penting. Coba deh kalian refleksi sendiri seperti apa. Nah, mulai dari sini. Baik, sekarang kita akan bedakan aktivitas kalian.
pembagian dari yang penting, tidak penting, dan menjadi prioritas. Ada juga itu penting tapi bisa di skip. Oke, paham semuanya? Paham Ibu. Mulai dari sini dulu. Kalau belajar itu penting dan mendesak Ibu. Berarti itu Prioritas. Ya, selanjutnya siswa. Kalau main HP itu tidak penting Bu. Oke, betul. Main HP terlalu lama bisa mengganggu kegiatan lain. Nah, inilah inti dari manajemen waktu. Menentukan prioritas. Kalau salah atur, akibatnya bisa telat dan tugas menumpuk dan membuat kita stres. Nah, selanjutnya Ibu akan memutarkan video tentang strategi manajemen waktu. Nah, ini videonya. To fulfill any plan or task, time management decisions are essential, ranging from minutes to years. Time is a non-renewable and irreplaceable resource. Time management, in activity planning, is a technique for organizing and improving time use effectively. One definition of time management itself is a way to make the most of time, allowing. However, time is the development of existence and events from the past to the future. A characteristic of successful time management is that we must evaluate our time. Take a few days to record the time spent on daily tasks. Then, mark activities that do not fall into that category. Set aside time at the beginning of each day and in the evening to create a plan by prioritizing tasks based on the goals you want to achieve. If you have a large project, break it down into smaller ones to avoid becoming overwhelmed. Carry a planner or schedule with you wherever you go to stay focused and remember what you want to accomplish. Learn to say no politely. This also applies to refusing additional work or activities that don't align with your goals. Hanging out with friends just because you're feeling unwell can waste valuable time that could be better spent on important tasks. Get enough rest. Rest is essential for everyone. Schedule time to rest and clear your mind. Plan regular exercise and incorporate it into your daily or weekly routine to stay healthy and fit. Proper time management can lead to punctuality and discipline. It can improve organization, boost morale, and boost self-confidence, while also reducing stress and anxiety. However, neglecting these benefits can lead to negative consequences such as procrastination, lack of sleep, lack of energy, inability to be punctual, rushing, and even an imbalance in your work-life balance. When you're working on one task and your focus shifts to another, try not to get distracted. This can lead to unfinished work and hinder productivity. The most important thing about time management, which is easy, fun, and learnable, is to practice it directly, not just through theory or sitting in a seminar. Time management is in your control. If you manage it well, it can create enormous opportunities. Because time management and effectiveness are key indicators of success.
itulah tadi video yang Ibu tayangkan. Ada yang bisa menyebutkan strategi mengatur waktu yang ditampilkan di video tadi? Saya Bu, Nah, silahkan. bisa pakai daftar tugas Bu. Nah, bagus. Selanjutnya ada yang lagi? Ya Bu, Oke, silahkan. atur waktu belajar pakai metode Pomodoro Bu. Belajar 25 menit lalu istirahat 5 menit. Bagus sekali. Nah, sekarang Ibu mau kalian membuat jadwal kegiatan harian atau mingguan. Bisa dipakai table atau mind map. Nah, setelah itu Ibu mau salah satu dari kalian berani mempresentasikan hasilnya. Oke, paham semua? Paham, Ibu. Nah, silahkan. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Sudah, habis nih waktunya. Semua ada yang mempresentasikan hasilnya. Silahkan. Kalau saya mau coba kurangi main HP Bu. Nah, ya, selanjutnya. Saya Bu, saya mau nggak biasakan belajar sebelum tidur. Nah, itu sudah mulai lebih bagus, Nah, itu salah satu langkah yang awal yang baik untuk memperbaiki manajemennya. Jadi, sebelum itu Ibu akan tampilkan PPT. Nah, ini PPT-nya.
waktu. Nah, manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian waktu yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai kegiatan secara efektif dan efisien. Nah, ini itu melibatkan pengaturan prioritas, penjadwalan aktivitas, serta pengendalian terhadap gangguan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Di antaranya itu ada manfaat manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari, ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi, dan dapat juga mengurangi stres karena pekerjaan tugas lebih teratur, dan dapat membantu mencapai tujuan yang lebih cepat. Selanjutnya ada memberikan keseimbangan antara kehidupan pribadi, sosial, maupun akademik kalian. Yang kedua ada mengidentifikasi aktivitas harian dan menentukan prioritas. Nah, ini itu di setiap orang pasti memiliki berbagai aktivitas harian seperti yang kalian jelaskan tadi. Namun, tidak semuanya memiliki tingkat kepentingan yang sama. Ada skala prioritas dan tidak prioritas. Nah, kegiatan prioritas tinggi biasanya itu yang paling penting dan mendesak, tidak boleh ditunda. Seperti mengerjakan tugas sekolah yang disebutkan oleh Marwan tadi, menghadiri rapat organisasi misalkan. Nah, yang kedua ada kegiatan prioritas sedang. Nah, ini itu sebenarnya penting, namun tidak mendesak juga. Jadi seperti kayak misalkan tadi ada yang bilang orang olahraga di sini tadi. Ada olahraga, membaca buku, nah mengikuti pelatihan. Dan yang ketiga ada kegiatan tidak prioritas. Seperti tadi ada yang bilang nonton TV. Siapa tadi yang bilang nonton TV? Nah, itu tidak prioritas. Nah, dan yang ketiga ada menunjukkan sikap disiplin terhadap waktu. Nah, disiplin waktu mencerminkan tentang tanggung jawab pribadi dan profesional. Nah, sikap ini terlihat dalam kebiasaan tak seperti selalu datang tepat waktu ke sekolah atau tempat kerja. Nah, atau misalkan ada janji sama teman tak selalu on time begitu. Dan bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, membuat dan mengikuti jadwal harian yang telah kalian buat. Nah, yang ketiga ada menghindari penundaan tugas. Nah, prokrastinasi adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan meskipun seseorang menyadari bahwa hal tersebut itu dapat berdampak negatif pada hasil produktivitasnya. Nah, kebiasaan ini juga umumnya dipicu oleh rasa malas. Misalkan nonton TV mak dulu deh, main game mak dulu deh, kayak begitu ya, lebih mengerti semua. mengerti. Oke, baik. Jadi sekarang ibu mau kalian isi lembar refleksi. Nah, ini dengan menjawab apa satu perubahan kecil dalam manajemen waktunya kalian yang akan kalian coba mulai dari minggu ini. Oke? Oke, boleh ibu tunjuk? Nah, silakan, saya mau kita. Kalau saya ibu mau mengurangi main HP, menonton TV. Bagus. Nah, itu sudah menjadi langkah awal yang tepat untuk manajemen waktu kita. Nah, sebelum ibu tutup, ibu mau memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini adalah manajemen waktu adalah cara kita untuk mengatur waktu supaya lebih efektif. Nah, caranya dengan membuat prioritas, disiplin, dan menghindari menunda pekerjaan. Kalaupun kalian bisa terapkan, hidup kalian lebih teratur dan tidak mudah stres. Semoga setelah ini kalian bisa lebih bijak menggunakan waktu. Ingat, waktu itu berharga dan tidak bisa diulang. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tadi ibu yang membuka doa, sekarang ibu juga yang akan menutup dengan doa. Doa dimulai. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sehat-sehat ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam